Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk datang di tempat ini. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita yang senantiasa di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita menjadi orang tua itu bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan, apalagi anak-anak zaman now. Ya, itu berbeda dengan kita anak-anak yang dulu, yang kalau dibilang tidak boleh kita nurut iya, tapi sekarang kalau dibilang tidak boleh dia akan tanya kenapa. Ya, tapi kita belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Amin. Mari kita bersama-sama kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita tenangkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau melihat kerinduan kami. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan di antara kami sebagai orang tua. Tapi kami masing-masing mau belajar, terus belajar menjadi seorang ayah, menjadi seorang mama yang sungguh boleh melihat perkembangan dunia ini dengan anak-anak kami. Bagaimana kami boleh belajar untuk menangani masa-masa anak-anak kami dari masa dia lahir, masa dia kecil, masa dia remaja, masa dia dewasa. Bahkan setelah mereka menginjak usia yang matang untuk memasuki bahtera rumah tangga, itu masih menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua. Ajar kami Tuhan dan pimpin hidup kami agar sungguh kami boleh menjadi orang tua yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi keluarga, khususnya untuk anak-anak kami. Pada hari ini Tuhan, Kau berkati seluruh ibadah kami, seluruh acara kami, dan berkati juga hamba Tuhan yang belum hadir pada saat ini. Biar Tuhan yang sertai dan Tuhan yang pimpin perjalanan dia, agar dia juga dapat tiba di tempat ini menyampaikan firman-Mu sebagai bentuk pedoman dan pembelajaran bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin ibadah kami, dan berkati juga setiap jemaat yang belum hadir. Tuhan juga sertai dan hantar mereka tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian, walau ku tak dapat melihat.
malam ini kita bersyukur kita juga boleh mendengarkan kesaksian dari saudara Tesar. Bagaimana pada saat mudanya ya Tesar ya. Sekarang juga masih muda ya. Sekarang juga masih muda. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Malam Bapak Ibu, kenalkan nama saya Tesar. Apalagi yang mau dikenalin ya. Saya usia 30, bersama istri, baru punya anak 6 bulan. Apalagi tinggi 175, berat 9, nggak perlu ya. Nah, makasih Musa kesempatannya, juga senang bisa berada di sini. Saya gerejanya di GKBJ juga, di Taman Kencana. Jadi deketan, kalau sepatan jauh ya Pak ya. Kalau Taken ya 5 menit lah dari sini. Ya, saya awalnya ditawarin untuk sharing sama Ibu Juni. Saya kaget karena topiknya serem. Saya lama nggak kesini. Dulu sharingnya soal keuangan, enteng lah. Maksudnya ya topik biasa. Udah lama nggak kesini, bukan diundang makan, malah undangnya sharing soal mungkinkah anakku murtad. saya pikir berat juga topiknya ya. Mungkin saya mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi saya tuh dibesarkan dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Keluarga Kristen yang dari kecil itu bapak ibu saya saleh deh orangnya. Jadi sebelum tidur tuh pasti gandengan tangan di kamar, doa dulu gitu ya. Saya kecil-kecil kalau doa nangis loh. Anak Bapak Ibu nangis gak kalau doa? Saya tuh imannya dari kecil tuh bagus gitu. Terus sekolah minggu ya, kalau disuruh nyanyi ke depan saya pasti maju. Pokoknya saya dari kecil bisa dibilang orang yang saleh lah gitu. Kalau di atas kertas saya anak Kristen yang baik. Nah, lalu mulailah saya tambah besar sampai SD kelas 6. Nah waktu itu saya ingat papa saya tuh beliin saya motor, sepeda motor. Kelas 6 SD dibeliin motor Bapak Ibu. Ini papa saya kadang-kadang juga ya. Dibeliin motor karena saya sudah bisa nyetir sebetulnya. Mobil, motor papa saya ajarin. Pokoknya dari kecil sudah bisa nyetir. Nah disitulah mulai hantu-hantu di dalam diri tuh muncul. Yang selama ini tidak keluar karena di gereja terus. Jadi saya dikasih motor, saya balap-balapan Bapak Ibu. Itu zaman dulu lah ya, suka trek-trekan, Bapak Ibu tahu lah ya, di jalan raya begitu. Saya kelas 6 SMP 1 loh. Kadang kan suka balap liar di Dan Mogot. Nah itu saya ikut tuh, kalau Bapak Ibu dulu juga balap-balapan mungkin ketemu saya juga. Pada masa itu tuh, cuma gak kenal aja. Masih kecil Bapak Ibu, celana pendek, culun-culun gitu, SMP 1 bawa motor kebut-kebutan. Nah singkatnya, kemudian saya ketemulah dengan kakak pembina ya di gereja di Taman Kencana juga. Akhirnya singkat cerita saya bertobat lah begitu di masa SMP saya. Ini singkat cerita aja ya. Kemudian saya jadi begitu mengasihi Tuhan kalau bahasanya kita ya. Saya jadi anak yang saleh lagi kembali seperti dulu waktu kecil, SMP, SMA. Saya melayani Tuhan, saya main musik, saya mimpin komsel, sampai SMA. Nah hidupnya kan happy ending tuh begitu ya. Kemudian waktu beranjak kuliah Bapak Ibu. Nah mungkin anak Bapak Ibu, mungkin berapa anak Bapak Ibu yang lagi kuliah ya? Atau umurnya udah di atas kuliah? Boleh tahu? Yang sekitar 17 ke atas gitu umurnya. Ada beberapa ya. Nah gini Bapak Ibu. Saya waktu di sekolah, teman-temannya kan itu-itu aja ya. Kemudian masuk kuliah, kita tuh diajarkan untuk berpikirnya terbuka, diajarkannya untuk berpikir kritis, Bapak Ibu. Ya, sehingga termasuk sampai juga dengan agama kepercayaan yang kita pegang sekarang. Jadi saya mau sampaikan dulu nih, saya belum sampai murtad Bapak Ibu. Kalau murtad itu kan artinya udah pindah KTP gitu ya. Di dalam KTP saya belum murtad Bapak Ibu. KTP-nya masih Kristen Protestan. Tapi dalam hati, dalam pikiran saya mungkin saya udah murtad.
pada saat saya umur 20-an sekian gitu. Kalau nggak salah tahun 2013-14. Karena lingkungan pertemanan ya, lingkungan sekolah itu membuat saya jadi mempertanyakan apa yang saya yakini. Termasuk pertanyaan-pertanyaan kayak begini nih. Yesus betul nggak sih Allah gitu? Kan kita dari kecil ya Bapak Ibu, oh Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Bisa-bisa anak Bapak Ibu, mungkin kita enggak nih. Kita di gereja kita percaya pokoknya Allah Tritunggal gitu ya. Tapi bisa-bisa anak Bapak Ibu bertanya loh sebetulnya, Yesus tuh Tuhan tau dari mana ya? Betul gak sih kalau jangan-jangan Yesus bikinan orang aja gitu. Jadi orang yang baik, orang yang terkenal ya, kemudian dituhankan. Bisa kan berpikir gitu? Lalu berpikir, kok Tuhannya orang Kristen ada 3 sih? Di mana-mana kan Tuhan 1, masa 3? Ya, kok mirip sama agama lain yang Tuhannya banyak begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan gini muncul Bapak Ibu. Pada masa itu, saya juga mungkin bertanya begini. Katanya Tuhan penuh kasih ya. Tuhan tuh mengasihi dunia ini. Tapi kok ada ya orang yang ibu yang melahirkan terus bayinya meninggal. Kan bayi ini gak salah apa-apa. Katanya Tuhan baik. Kok bayi yang belum berbuat dosa ini udah dipanggil. Dan ibunya sedih gitu kan. Kenapa katanya Tuhan adil tapi kok masih ada kejahatan. Saya masih kecopetan gitu. Atau saya masih mengalami musibah. Katanya Tuhan mengasihi saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan macam ini Bapak Ibu banyak sekali mengganggu pikiran saya. Yang sampai pada akhirnya saya berkesimpulan pada masa itu, kayaknya Tuhan gak ada deh gitu. Saya berpikir kayaknya Tuhan ini cuma buatan gitu ya. Cuma kita ini orang-orang memang dari kecil sudah mengenal Kristen, sudah terbiasa ke gereja. Tapi sebetulnya kita tidak berpikir kritis bahwa jangan-jangan Tuhan ini sebetulnya gak ada. Ini hayalan kita semua begitu. Ini saya alami Bapak Ibu dan ini real. Saya yang dari kecil saleh, anak sekolah minggu yang baik, sempat bandel tapi bertobat lagi begitu cinta Tuhan, punya komsel puluhan orang di sekolah saya di Yadika di Tegal Alur. Komsel saya sampai 50 orang sampai ada 3 cabang Bapak Ibu, hampir mau bikin gereja saya. GKBJ cabang Yadika gitu ya. Anak seperti saya pun pada masa kuliahnya goyang imannya Bapak Ibu. Jadi yang saya mau sampaikan mungkin pertama adalah religiusitas kita, iman kita yang kelihatannya besar ya, kita rajin, kita mungkin pelayanan, mungkin anak Bapak Ibu rajin pelayanan, kita anggap wah ini anak saleh, baik gitu ya, cinta Tuhan. Punya iman yang besar belum tentu imannya benar Bapak Ibu. Karena kan dibilang juga iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Tidak dituntut kita punya iman yang besar-besar kok Bapak Ibu. Tidak dituntut kita punya kesalehan yang sangat, religiusitas yang sangat tinggi. Tetapi lebih dituntut untuk kita betul-betul mengenal siapa sih Allah yang sebenarnya. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Nah singkat cerita Bapak Ibu, nah ini karena keluarga ya, topiknya acaranya tentang keluarga. Saya berkonflik sama orang tua, terutama sama papa saya. Lebih-lebih bapak saya dulu ketua sinode lagi. Matilah saya di pikiran saya kan. Anaknya mau murtad, bapaknya ketua sinode pada masa itu gitu. Sehingga saya punya tuntutan secara peran nih. Untuk menunjukkan saya itu baik gitu loh. Saya itu tetap orang Kristen yang baik. Padahal dalam hati itu malas sekali. Ya, malam. Ya, jadi saya punya tuntutan bahwa orang tua saya di gereja adalah aktivis. Tapi saya dalam hati betul-betul sudah tidak ingin lagi menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Saya berpikir saya mau jadi ateis karena saya berpikir Tuhan itu tidak ada. Tetapi sambil juga saya mengcompare dengan agama saudara kita. Jangan-jangan ini lebih solid, ini lebih benar.
karena penjelasannya lebih logis dan lain-lain. Tetapi saya harus ke gereja juga gitu. Pada akhirnya mungkin Musa Rusdi juga sempat melihat ya, saya kan sempat kemari pada masa-masa itu ya, pelayanan dan lain-lain. Itu di rumah itu, saya sama bapak saya itu berdebat terus. Karena saya nggak mau ke gereja. Saya males ke gereja, saya nggak mau pelayanan, saya mau tinggal semua. Tapi hanya demi orang tua saya punya kemauan. Nah saya nggak tahu apakah ini real Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalaminya dengan anak-anak Bapak Ibu. Kemudian ini poin yang menurut saya penting sebagai orang tua ya. Saya senang dengan respon ayah saya almarhum pada masa itu. Dia bukan ayah yang memaksa untuk pokoknya harus gereja, harus ini, harus itu. Karena itu kan hanya membangun permukaan ya, yang penting saya ke gereja, padahal hati saya tuh udah gak tahu kemana. Justru papa saya challenge saya, tantang saya, kalau memang kamu mempertanyakan kekristenan, kamu silakan cari selengkap-lengkapnya, kamu silakan compare sedetil-detilnya, kamu mau compare sama Islam, sama Buddha, sama ateisme, sama agnostisisme, apapun silakan kamu compare, nanti diskusi sama papa. Nah jadi mungkin berhubung hari ini acaranya mengenai parenting, mengenai keluarga, saya rasa peran ini sangat penting diambil oleh orang tua, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya yang harus berteologi bukan hanya hamba Tuhan, Bapak Ibu, tapi justru yang harus berteologi kita sebagai jemaat. Karena tidak semua hal jadinya langsung ke Musa Rusdi kan, atau ke contoh Peter, atau ke contoh Stefanus, apapun. Coba mereka yang hadapi. Justru kita peran orang tua mengerti kekristenan, memahami siapa Allah yang kita percaya ini sangat penting. Karena jangan-jangan dalam fase hidupnya anak kita juga mengalami keraguan, Bapak Ibu. Nah jadi mungkin apa yang mau saya sharingkan, satu adalah beri ruang untuk keraguan, Bapak Ibu. Karena pasti ada masa di dalam hidup anak kita, barangkali ragu Bapak Ibu, mempertanyakan Allah yang dia percaya, mempertanyakan kekristenan, dan kita harus memberi ruang untuk keraguan itu. Karena kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, murid-murid Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab juga tidak sempurna Bapak Ibu. Banyak yang ragu. Contohnya siapa? Paling jelas Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman, tapi dia orang yang ragu Bapak Ibu. Waktu dijanjikan keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut, dia sujud, dia ngenyek gitu, meremehkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi pun di dalam keraguannya dia masih dibilang bapak orang beriman. Siapa lagi? Petrus, waktu menjala ikan dia ragu. Thomas, sekalipun sudah mengikuti Yesus segitu lama, sampai Yesus disalib, mati, bangkit pun masih ragu. Tapi Tuhan tidak mengutuk. Ya kan, Tuhan tidak bilang kurang ajar lu Thomas, sudah ikut saya sekian tahun, sampai akhir saya udah mati susah-susah pun masih diragukan, kurang ajar. Yesus gak ngomong gitu, malah Yesus menjawab memuaskan keraguannya. Juga bagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Yunus, banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, bahkan Ayub pun yang terkenal saleh tapi mengalami cobaan yang Tuhan izinkan, dia sempat meragukan Allah sebetulnya. Tapi Bapak Ibu lihat semua orang-orang di Alkitab yang meragukan Allah pada akhirnya dipuaskan dan dijawab. Jadi saya meyakini Bapak Ibu kalau kita punya anak mulai meragukan kekristenannya, mulai mempertanyakan apa yang dia yakini, jangan kita marahin Bapak Ibu. Jangan kita tegur, jangan kita ikat, pokoknya seret ke gereja gitu ya. Tapi justru kita perlu menjadi jawaban dan mendoakan anak-anak kita. Nah, singkat cerita lanjut, pertanyaannya bagaimana sampai akhirnya hari ini saya tetap dapat mempertahankan iman. Ini bukan karena tekad saya Bapak Ibu, bukan karena dulunya saya meyakini saya pengen meninggalkan kekristenan, kemudian karena tekad yang kuat atau karena kepintaran saya mengeksplor, membandingkan, pada akhirnya saya memilih kekristenan. Bukan Bapak Ibu. Lucunya, saya
tiba-tiba ya, ini dalam proses ya saya bergumul, membandingkan, saya meragukan, tiba-tiba ada keinginan untuk saya ke gereja kembali. Tanpa saya mengerti betul, masih meragukan Bapak Ibu. Tapi saya terpanggil untuk ya sudahlah, saya ke gereja dulu, saya ikuti dulu, barangkali di tengah jalan Tuhan memberikan saya pengertian. Awalnya gitu Bapak Ibu. Dan setelah itu barulah mulai iman saya dikuatkan oleh Tuhan. Jadi Tesar yang dulu kecilnya saleh, anak sekolah minggu yang baik, meragukan kekristenan, kemudian kembali lagi tanpa alasan yang jelas. Dan baru setelah itu Tuhan tuntun saya pelan-pelan untuk lebih mengenal, lebih mengerti sampai hari ini. Dan puji Tuhan, banyak rekan-rekan saya yang di kuliah atau rekan-rekan lain yang punya keraguan juga tentang kekristenan, pada akhirnya bisa sharing. Dan pada akhirnya bisa kita bantu, kami bisa diskusikan untuk melihat betapa kekristenan itu unik dan betapa kekristenan itu menjadi jawaban bagi permasalahan manusia dan bagaimana kekristenan itu memang kepercayaan Allah yang benar yang bisa kita jelaskan bukan hanya dari perasaan emosi saja, tapi juga secara intelektual. Karena ini zamannya informasi terbuka Bapak Ibu. Kalau kita nasihatin anak, dia bisa compare. Tapi kata si ini beda sama yang mama bilang, kata si itu lain gitu. Jadi saya bersyukur pada akhirnya dengan pengalaman ini, Tuhan akhirnya pakai untuk bisa menjalin percakapan dengan anak-anak lain, dengan orang-orang yang meragukan kekristenan, yang pada akhirnya bisa dikuatkan imannya. Nah, poin kedua yang saya mau sampaikan adalah ini semua pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Saya meyakini kalau saya sempat meragukan Tuhan, kemudian saya kembali meyakini Tuhan dengan iman yang lebih dalam, iman yang lebih kuat. Saya meyakini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ragu, saya kadang dengar ya, ada teman di Amerika sampai telepon sama saya untuk sharing tentang anaknya karena mulai malas gereja. Terus mulai mempertanyakan tentang Tuhan yang dia juga tidak bisa jawab. Sampai dia bingung, saya harus apakan anak saya? Dimarahin udah, gak mempan. Dibiarin makin menjadi-jadi. Terus harus bagaimana? Kita juga gak tahu Bapak Ibu. Tapi saya cuma sampaikan begini sama pasangan ini. Saya bilang, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan akan memakai segala macam cara untuk memanggilnya kembali. Amin. Karena keselamatan itu, pengenalan akan Allah itu bukan kita yang usahakan Bapak Ibu. Orang bisa sekolah teologi tinggi-tinggi betul. Tapi pengenalan akan Allah itu karya Roh Kudus. Jadi saya meyakini bahwa kalau Bapak Ibu orang pilihan, ya, anak-anak Bapak Ibu pun Tuhan pilih, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, masih ada pengharapan bahwa Bapak telah memilih, Yesus telah mati buat kita sekalian, termasuk buat anak-anak kita, dan Roh Kuduslah yang akan membimbing, menuntun, menegur, mengingatkan, membujuk, agar anak Bapak Ibu bisa kembali dan lebih teguh kepada imannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk sharing yang begitu indah yang sudah disampaikan oleh Saudara Tesar. Terima kasih. Biarlah hal-hal tersebut mungkin juga terjadi ya untuk anak-anak kita sebagai orang tua ya, anak-anak yang mungkin sudah mulai dari SMA mau kuliah, nah mereka sudah mulai mempertanyakan itu ya. Ada sebuah cerita di India, ada sebuah keluarga yang sangat begitu mengasihi Tuhan. Tapi kepala desa itu tidak senang dengan keluarga ini. Akhirnya keluarga ini ditangkap dan mereka ditantang. Apakah kamu tetap mau mengikut Yesus? Jikalau kalian tetap mau mengikut Yesus,
maka kalian akan dibunuh. Tapi orang ini tetap mengambil keputusan bahwa dia akan tetap mengikut Yesus. Pada saat itu, anaknya yang pertama akan dibunuh di depan kedua orang tuanya. Pada saat itu dia tanya, "Saya akan membunuh anak kamu. Apakah kamu tetap mau mengikut Yesus?" Dan dia menjawab, "Mengikut Yesus adalah keputusanku." Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setelah anaknya dibunuh di depan kedua orang tuanya, akhirnya dia kembali ditantang. "Sekarang saya akan membunuh istri kamu. Apakah kamu tetap mau mengikut Yesus?" Dan dia menjawab, "Walau saya sendiri, aku akan tetap ikut Yesus." Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setelah anak dan istrinya dibunuh di depan dia, akhirnya giliran dia. Dia ditantang kembali. "Apakah engkau tetap akan mengikut Yesus? Saya akan membunuh engkau." Tapi dia menjawab, "Dunia di belakang, salib di depan. Aku tidak akan ingkar dan aku akan tetap mengikut Yesus." Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akhirnya kepala desa melihat bagaimana keteguhan keluarga ini, bagaimana iman mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka dibunuh, tapi mereka tetap mempunyai iman yang kuat dan tetap mau mengikuti Yesus. Akhirnya kepala desa ini mencari tahu apa sebenarnya Yesus itu. Dan dia kemudian mulai membaca Alkitab. Di situ Roh Kudus bekerja dan kepala desa ini diselamatkan. Dan akhirnya satu desa itu semua percaya kepada Tuhan karena keluarga ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana iman kita? Apakah kita tetap mau mengikuti Yesus? Khususnya di dalam keluarga kita. Bagaimana iman kita membangun keluarga kita mempunyai iman yang kuat. Khususnya terhadap anak-anak kita. Menjadi contoh yang baik. Memberikan iman yang kuat. Memberikan fondasi yang kuat di dalam keluarga kita. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya? Selamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Guru Injil Julimin untuk menyampaikan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf saya terlambat. Saya tidak menyangka Kelapa Gading ke Cengkareng lebih jauh daripada Kelapa Gading Bandung. Saya 4:30 sudah siap. Ya, jam 5 kurang seperempat saya sudah nyetir. Begitu masuk tol macet sampai di depan sini. Luar biasa Jakarta. Terima kasih untuk kesaksian yang tadi disampaikan. Sebetulnya intinya ada di situ gitu ya. Saya pikir saya sudah nggak perlu bicara, intinya sudah disampaikan gitu tadi.
Saya bisik-bisik sama istri saya, udah dikhotbahkan nih. Saya tinggal rampungkan saja gitu ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berikan kami waktu untuk bersama-sama kami belajar firman Tuhan berkenaan dengan kehidupan kami dan keluarga. Tuhan, kami sering bertanya, mungkinkah anak kami murtad? Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti bagian ini di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk hamba-Mu yang bicara, kami semua yang mendengar, satukan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke. Saudara, ini pertanyaan yang umum ya. Mungkinkah anakku murtad? Mungkin kalau saya pikir, ini enggak hanya pertanyaan untuk anak kita. Kita kadang-kadang bertanya untuk diri kita sendiri. Mungkinkah saya bisa murtad? Mungkinkah saya bisa tetap setia ikut Tuhan sampai akhir? Nah saudara, kalau kita mau bicara mungkinkah anakku murtad, maka sekarang kita mau bicara tentang anak gitu ya. Saudara, saya akan ambil dari bawah, pelan-pelan kita naik, kita lihat sampai konsep yang utuh. Oke, next. Kita mau bicara tentang konsep anak. Saudara, apa yang ada di dalam benak kita mengenai anak? Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan mereka. Gitu ya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama saudara, apa yang kita pikirkan tentang anak? Saudara menikah, saudara mau punya anak, apa yang saudara pikirkan punya anak? Anak itu apa sih? Ya, apa yang kita harapkan untuk dan dari anak kita? Nah saudara, kalau saudara misalnya di sini ada bayi nih ya, anaknya yang kesaksian tadi. Kenapa sih kamu mau punya anak? Misalnya kalau saya tanya begitu. Saudara tentu banyak jawaban-jawaban gitu ya. Apa yang kita harapkan dari anak yang kita lahirkan? Apakah anak ini hanya untuk meneruskan nama marga? Ya? Ataukah anak ini menjadi investasi kita? Kalau nanti kita tua ada tempat yang merawat kita, gitu kan? Lalu kalau kita punya anak, apa yang mau kita perlakukan untuk anak kita? Kita mau apain nih anak kita ini yang Tuhan sudah berikan? Ya. Nah, perlakuan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Itu kan semua berkembang dari konsep dari kita kenapa mau punya anak dan apa itu anak. Nah kalau kita sudah punya yang jelas itu saudara, maka kita baru bisa berpikir yang selanjutnya. Nilai-nilai apa yang kita berikan pada anak-anak kita. Seperti itu. Oke, next. Firman Tuhan kepada setiap dari kita mengatakan begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah mandat budaya, ada dua. Ya. Yang bawah itu berkuasa atau bekerja. Saya mau menekankan yang pertama, beranak cuculah. Saudara, seringkali orang mempunyai konsep beranak cucu itu apa sih? Saudara, kita merasa dunia ini sebenarnya udah penuh kok. Ya. Beranak cucu penuhilah untuk apa? Udah penuh gitu. Nah saudara, yang mesti kita perhatikan adalah begini. Saudara, kita mesti sadar siapa kita. Kita itu adalah gambar dan rupa Allah, betul ya? Saya gambar dan rupa Allah. Saya menikah dengan istri saya yang adalah gambar dan rupa Allah. Waktu Tuhan mengatakan beranak cuculah, artinya saya harus mempunyai keturunan yang gambar dan rupa Allah, betul? Ya. Dan itu penuhilah bumi dengan apa? Gambar dan rupa Allah. Dari siapa? Dari apa yang kita lahirkan itu. Ya. Artinya next. Saudara, itu adalah multiplikasi gambar Allah melalui beranak cucu dalam keluarga. Jadi saudara, kalau kita punya anak, itu adalah tanggung jawab kita untuk membawa anak kita menyadari dia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi orang tua yang punya anak, kita mesti menyadari Tuhan memberikan kita anak. Anak itu tidak selamanya bersama dengan kita. Karena nanti di Kejadian 2 ayat 24 kan mengatakan, setelah dia dewasa, dia akan meninggalkan orang tuanya dan bersama dengan pasangannya menjadi satu daging. Artinya, ada satu waktu anak itu akan meninggalkan kita. Jadi dia hanya ada certain time bersama dengan kita. Ya. Waktu yang ada bersama dengan kita itulah dia disebut dengan anak yang bisa kita, apa yang mau kita berikan kepada dia. Ya. Kalau kita bisa multiplikasi gambar Allah, artinya
Ada tanggung jawab dari orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal Tuhan. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi tanggung jawab kita, kalau saya mau mengatakan dari sisi misi, itu adalah misi ke dalam, penginjilan ke dalam. Kita harus membawa keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menyadari bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, oke, next. Nah, saudara, kalau kita punya anak, kan orang suka cerita begini, anak itu masih polos. Anak itu layaknya lembaran kosong, kertas putih yang kosong. Tinggal orang tua mau nulis apa di lembaran anak ini. Saudara, anak itu belajar pertama kali, dia tentu belajar dari orang tuanya, saudara. Ya, anak-anak itu belajar dari orang tua. Dia mencontoh apa yang dia lihat dari orang tuanya, dia belajar mendengar apa yang dikatakan orang tuanya, dan dia mengikuti tingkah laku dari orang tuanya. Jadi betul-betul dia itu adalah lembaran kosong, putih. Kita sebagai orang tua, papa dan mama, kita sedang menuliskan di dalam lembaran kosong diri anak kita. Ya. Nah, saudara, anak inilah tempat di mana kita menanamkan nilai-nilai hidup. Nah, saudara bisa bayangkan saudara kalau saudara tidak di dalam Tuhan. Apa nilai hidup saudara? Ya. Waktu saya belum bertobat, papa saya belum bertobat, semua keluarga belum bertobat. Maka papa saya selalu ngomong ini, lu sekolah baik-baik, sekolah pintar-pintar. Papa dulu bodoh, kamu gak boleh bodoh, kamu mesti lebih pintar dari papa. Supaya hidup lu lebih enak, lu bisa kerja, bisa dapat uang banyak. Buntutnya apa? Uang banyak. Nilai yang dia tanamkan adalah hidup itu perlu uang. Kamu mesti punya uang, mesti pinter. Pinter nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja nggak dapat uang. Kalau kita tidak punya nilai yang benar, nilai kekristenan, maka nilai dunialah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita selalu menanamkan kepada anak-anak kita, hormatilah orang tuamu. Tetapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, hormatilah orang tuamu dalam arti kata, lu ya nanti ya lu mesti pelihara papa mama lu kalau papa mama udah tua. Kalau enggak lu anak yang putau. Kalau lu melihara papa mama nanti papa tua, lu anak uhau. Itu kalau orang Chinese bilang. Ya, kalau orang-orang kita bilang itu anak yang gak berbakti, maka kita tanamkan nilai-nilai itu. Saudara, kita harus membawa anak untuk mengenal penciptanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Ini konsep saudara. Saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi, maka saudara, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka kalau saudara mengikuti Growing Kids God's Way gitu ya, saudara, kita selalu memegang Ulangan 6. Apa yang kamu pelajari tentang firman Tuhan itu, hendaklah engkau terus-menerus mengajarkan kepada anakmu di dalam segala situasi dan kondisi. Baik engkau duduk, baik engkau tidur, baik engkau jalan, dan dalam kondisi apapun juga, firman Tuhan, kebenaran itu harus terus dibicarakan dan disampaikan kepada anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita, saudara, orang tua. Jadi orang tua itu jangan seperti orang tua zaman dulu yang gak belajar. Anak dititipin di sekolah minggu. Kalau gak beres, guru sekolah minggu diomelin. Lu ngajarin apa sih sama anak-anak? Kok anak-anak jadi begitu berbohong? Loh, bapak mamanya ngajarin apa? Guru sekolah minggu cuma seminggu sekali. Orang tua tiap hari di rumah. Orang tua gak bertanggung jawab, kenapa guru sekolah minggu yang disalahin? Lalu kita bilang, kita mau anak kita punya iman yang baik. Kita mau carikan sekolah Kristen. Kita masuki sekolah Kristen. Sekolah Kristen itu mahal loh saudara. Ya, kita bela-belain uang keluar gede gitu ya. Masukin anak ke sekolah Kristen. Keluarnya nggak beres juga. Kita marah. Itu sekolah Kristen yang maunya duit dulu ya. Anak gua nggak beres. Sekolahan yang disalahin. Saudara, itu tanggung jawab kita kan yang seharusnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah saudara, di sini dikatakan,
firman Tuhan waktu Tuhan Yesus di Matius 19, dia mengatakan kepada murid-muridnya waktu anak-anak yang datang kepada dia. Dia katakan begitu, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi seorang dikatakan, waktu itu kan banyak anak-anak yang datang mau ketemu Tuhan Yesus. Nah saudara, saya mau katakan gini, seharusnya justru kita orang tua yang membawa anak-anak kita itu kepada Kristus. Jangan halangi mereka, tapi kita bawa mereka. Kita perkenalkan Kristus sejak awal kepada anak-anak kita. Next. Oleh karena itu saudara, berikutnya. Oke. Selanjutnya yang saya mau katakan di sini adalah, jadi tugas kita orang tua apa? Nah saudara, tugas kita orang tua, mungkin saudara sekarang ini nanti berpikir ya, ini kaitannya apa dengan mungkinkah anakku murtad? Saudara, maka tadi saya katakan kita dari bawah dulu, pelan-pelan kita lihat. Kita lihat dulu tugas kita orang tua apa? Memberikan contoh kesaksian hidup bagi anak-anak mereka. Tadi saya katakan, anak-anak itu belajar dari dia melihat papa mamanya. Dia melihat apa yang dilakukan papa mamanya. Dia melihat apa yang dibicarakan, perkataan yang keluar dari mulut papa mamanya. Maka anak-anak itu akan mengikuti. Saudara, kalau saudara di rumah maki-maki, ya, kebun binatang keluar, dari kutu, nyamuk sampai anjing keluar dari mulut kita kalau marah. Anak kita mendengar. Saudara, jangan heran satu kali dia akan maki-maki seperti itu. Saudara, satu kali di Sahabat Kristus, ya, saya ngajar anak-anak kelas kecil, saudara, kecil. Saya senang sama anak-anak kecil itu ya. Nah, waktu berdoa, saudara, saya kan selalu kita mengajarkan anak berdoa itu, ayo kita berdoa berlutut gitu ya. Nah, saudara, semua anak-anak berdoa berlutut. Ada satu anak yang saya senang dekat sama saya gitu, perempuan, saudara, anaknya gemuk-gemuk gitu ya. Nah, saudara, dia enggak berlutut, dia tiarap, saudara. Lalu saya tanya, loh kok kamu kok gak berlutut, gak merem kayak teman-teman tiarap? Enggak, dia bilang, karena saya ngeliat mbak di rumah, dia bilang, sus di rumah sembahyangnya begitu. Dia bilang. Saudara ngeri ya. Artinya apa? Dia di rumah kebanyakan sama susternya. Mungkin susternya rajin 5 waktu sembahyang gitu ya. Dia kan main sama suster. Dia waktu sembahyang dia lihat susternya sembahyang begitu. Jadi waktu saya bilang, ayo berdoa, dia yang lihat. Susternya doa begitu. Doa begitu, nungging. Saya dalam hati pikir, artinya dia gak pernah lihat papa mamanya doa. Dia lebih ngeliat susternya yang berdoa. Papa mamanya enggak. Ini barangkali saudara ya, saya juga gak berani menjudge ya. Mungkin papa mamanya sangat alkitabiah. Kalau berdoa itu jangan di depan umum, ngumpet gitu ya. Mungkin dia di kamar, kunci pintu, dia doa. Mungkin ya anaknya gak lihat, saya gak tahu. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi yang saya mau katakan seperti itu. Ada satu anak lagi saudara. Setiap kalau kita panggil dia kaget, dia langsung teriaknya gini, astagfirullah. Loh, kamu belajar dari mana bahasa itu? Dia bilang. Itu supir. Kalau mama panggil kaget begitu dia bilang. Lucu dia bilang, dia ikutin saudara. Hati-hati. Anak kita itu gampang mengikuti. Oleh karena itu menjadi tugas kita. Kita harus memberikan contoh tuh dalam kehidupan kita, kesaksian kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Lalu kita membawa anak-anak mereka, mengenal Kristus sejak kecil. Saudara, kita memberikan contoh. Tiap minggu kita ibadah ke gereja, kita ajak mereka, kita kenalkan Kristus kepada mereka. Ya saudara, enggak apa-apa. Mereka belum begitu ngerti, kita bawa. Dia melihat, dia mendengar, ya, dia melihat tingkah laku kita yang tiap minggu datang beribadah, itu memberikan satu contoh. Lalu kita menanamkan nilai-nilai kekristenan pada anak sejak dini. Saudara, orang Indonesia ya, seringkali punya kesalahan gini. Anak masih kecil, gak usah diajarin apa-apa, gak ngerti. Tunggu dia ngerti baru diajarin. Sekarang saya tanya, dia ngerti umur berapa? Mau tunggu umur berapa? Gak bisa saudara.
Sejak awal, sedini mungkin. Bahkan waktu dia baru lahir, maka kami dulu di Sahabat Kristus, 6 bulan, 8 bulan kita sudah terima. Ya, yang diajarkan siapa? Orang tuanya. Untuk bagaimana mendidik anaknya. Anaknya datang di situ, dia mendengar, bernyanyi, dan melihat dan sebagainya. Nah, dari kecil kita menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada si anak. Ya. Mungkin mereka belum mengerti, enggak apa-apa. Berjalannya waktu, mereka akan mengerti. Ya. Lalu saudara, tugas kita orang tua apa? Mendampingi mereka dalam segala situasi. Saudara, saya tahu Jakarta itu macet seperti saya katakan, sibuk ya. Kita waktu sangat sulit, tapi tidak menjadi alasan kita tidak punya waktu untuk anak kita. Ya. Mungkin saya perlu ingatkan para bapak nih. Ya. Memang uang perlu, cari uang sangat penting saudara. Tapi jangan mau mengabaikan anakmu. Kamu cari uang pulang malam jam 9 anak udah tidur. Ya. Pagi-pagi kamu belum bangun anak udah sekolah. Kamu ketemu anak kapan? Waktu kapan dengan dia? Nah, saudara, kita perlu perhatikan ini. Kita perlu ada waktu untuk mereka. Kita mendampingi mereka dalam segala situasi. Waktu mereka sedih ada kita. Waktu mereka gembira mau cerita ada kita. Waktu ada sesuatu yang mereka mau ceritakan, dia bisa cari kita. Dia bisa ngobrol dengan kita. Harusnya seperti itu, saudara. Jadi dia tidak pernah punya batasan dengan kita, dalam arti kata dia merasa dekat dengan kita dan dia bisa cerita apa saja di dalam kehidupannya. Nah, saudara, berikutnya. Kalau kita sekarang bicara murtad. Saudara, murtad itu adalah tindakan yang beralih dari satu ke hal yang lain. Ke sesuatu yang salah. Ya. Dari percaya Tuhan Yesus tidak percaya. Kan beralih ya kepada sesuatu yang lain. Nah, itu kita sebut dengan murtad. Atau kita bicarakan murtad itu adalah kita meninggalkan kebenaran, yaitu kebenaran yang mutlak. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu kita sebut mutlak ya. Atau yang kita sebut juga dengan murtad itu adalah yang seumur hidup tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kita sebut juga dengan istilah teologi itu menghujat Roh Kudus. Saudara, ada orang yang memang menghujat Roh Kudus, artinya apa? Dia memang murtad, dia seumur hidupnya sampai dia mati, dia nggak akan punya kemampuan, capability untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia pribadi. Ada saudara orang-orang yang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang memang dia mengalami pergolakan dalam kehidupannya, tapi at the end dia akan kembali di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang satu persatu, saudara. Jadi sekarang kalau saya tanya, mungkinkah seorang murtad di dalam hidupnya? Mungkin nggak, saudara? Bingung ya, saudara ya? Saya kasih lihat berikutnya coba. Tadi sudah disinggung, ya, saudara. Yudas murid Kristus ya. Dia setiap hari bersama dengan Kristus gak? Tiap hari dengar firman gak? Berdoa bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Dia tipe yang apa ini, saudara? Murtadkah? Apakah dia boleh disebut sebagai seorang yang murtad? Ya? Enggak. Murtad. Thank you. Yang sudah menjawab murtad. Saudara, murtadnya murtad yang jenis apa? Kalau menurut saya, kalau Yudas Iskariot itu, saudara, menurut saya dia belum benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang dia yang tidak punya kemampuan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia pribadi. Artinya dia termasuk orang yang menghujat Roh Kudus. Yang seumur hidup dia enggak menerima Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya, dia tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, orang yang murtad itu adalah orang yang tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Artinya memang dia belum percaya kalau bagi saya. Kalau bagi saya, orang murtad itu orang yang belum percaya. Tapi ada yang jenis yang kedua, saudara. Petrus, tadi sudah
disampaikan juga. Petrus itu 3 kali menyangkal. Ya kan? Sebelum ayam berkokok dia udah 3 kali nyangkal. Padahal sebelumnya dia dengan gagahnya mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Tapi 3 kali. Dia murtad nggak? Kalau kita lihat sampai waktu dia menyangkalnya, kelihatan kita ngomong, murtad loh. Gila ya, murid Tuhan Yesus 3 kali nyangkal, murtad. Tapi at the end-nya dong kita lihat ya. Dia menyesali dan dia balik kepada Kristus. Ya. Nah bagi saya, dia ini murtad yang dia ada kata, di dalam perjalanan kerohanian dia, sedang di dalam kondisi turun. Ya. Nah jadi saya tidak sebut ini sebagai murtad. Ya. Ini hanya perjalanan kerohanian yang ada naik turun gitu ya. Dan dia dalam kondisi yang turun. Nah kita orang dewasa sering mempertanyakan Kristus. Betul nggak? Saudara kalau kita jujur dalam hidup kita suka mempertanyakan. Kristus ada nggak sih sebetulnya? Saya sudah berteriak-teriak sama Tuhan minta tolong. Mana Tuhan? Saudara, saat ini ada orang yang sedang bergumul. Dia nangis, dia cerita. Bang tidak cerita ke saya, cerita ke istri saya. Anaknya murtad. Dia pakai istilah murtad loh. Tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau ke gereja lagi. Si mama sangat sedih. Dia menangis. Cari pertolongan ke kita. Gimana? Saudara, menurut saya kalau cari pertolongan ya ke Tuhan Yesus ya. Kalau ke saya itu saya hanya akan menghibur dianya gitu. Memberikan dia bagaimana untuk berlaku pada anaknya. Tapi pertolongan pada Kristus. Nah, kenapa sampai ini terjadi, saudara? Di dalam hidup kita, sebetulnya banyak peran kita yang membawa anak-anak itu menjadi murtad. Oke, next. Ya. Nah, saudara, jadi saya mengambil murtad itu sebetulnya orang yang bagi saya, orang yang belum betul-betul percaya kepada Kristus. Maka kita harus memperhatikan begini. Sebagai orang tua, next. Sebagai orang tua, kita harus betul-betul memperhatikan dan make sure, memastikan bahwa anak kita itu sudah sungguh-sungguh menerima Kristus. Kita harus tuh memastikan. Ya. Lalu yang kedua, saudara, pertumbuhan anak-anak kita dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi kita mesti pastikan bahwa anak saya ini bertumbuh, tumbuhnya sehat, dia bertumbuh di dalam nilai-nilai kekristenan yang diberikan dalam lingkungan-lingkungan dia. Artinya dia bergaul dengan sehat, pergaulannya dengan lingkungan yang benar dan sehat. Ya. Lalu kita sebagai orang tua, kita harus memiliki relasi yang sehat dengan anak-anak kita. Saudara, satu kali anak remaja saya, dulu remaja saya sih ya, karena sekarang dia udah menikah, bukan remaja lagi, udah mulai tua dia. Ya, karena saya juga udah tua banget. Nah saudara, waktu dia masih remaja, dia itu ngikut saya dari tunas remaja sampai remaja. Nah waktu dia remaja, dia ada konflik sedikit dengan orang tuanya. Ya, ada sedikit konflik sama orang tuanya yang cukup berat. Kalau menurut saya cukup berat, tapi orang tuanya nggak pernah merasa itu konflik yang berat. Ya. Cuman saya dampingi anak ini sampai satu saat anak ini berangkat ke Amerika sekolah. Saudara, dia berangkat ke Amerika sekolah, dia anaknya pintar. Sekolahnya luar biasa. Ya. Tetapi orang tuanya bangga nih dengan anaknya, anakku pintar ya, sekolah dapat ini, dapat juara apa sebagainya gitu saudara. Tapi anak ini selalu WhatsApp saya, kontak dengan saya. Bahwa anak ini mulai meragukan Tuhan. Karena orang Amerika itu rata-rata kalau di universitas itu sudah mulai nggak percaya Tuhan. Karena mereka sudah mulai masuk ke humanis. Dan mereka melihat orang Kristen hidupnya lebih nggak benar daripada orang yang nggak punya agama kalau di Amerika itu. Ya.
Jadi dia mulai ragu-ragu. Lalu dia punya teman dekat, dosennya yang sangat-sangat sayang sama dia. Satu kali dia cerita sama saya, ternyata dosennya itu gay, saudara. Nah, dia dekat dengan dosen gay ini, sehingga dia mulai tertarik di dalam dunia homoseksual. Saya kaget tuh, saudara. Saya kaget. Cuma karena saya mempelajari psikologi, saya mengerti latar belakang dia dulu konflik dengan papa dan mamanya dan sebagainya itu, ada kemungkinan dia seperti itu. Saudara, lalu dia sering ke gereja, dan di mana-mana gereja waktu itu lagi heboh soal homoseksual. Semua gereja menghujat pelaku homoseksual. Dia marah, saudara. Makin menjauh dari kekristenan. Dia ngomong sama saya, kok saya lihat orang Kristen makin lama makin gak benar. Saya bilang, kamu jangan lihat, jangan mengambil formal semuanya gitu ya. Gereja itu dia harus bicara kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Dia harus bicarakan. Tetapi untuk orang-orang yang kasus tertentu, itu kita ngomong case by case pribadi. Orang kalau ketemu saya juga akan menyalahkan perbuatannya yang homoseksual. Tapi saya tidak pernah benci orangnya. Karena saya punya beberapa orang konsili juga homoseksual. Saya tegur perbuatan mereka, tapi saya menerima merekanya. Saya terima dia. Dia banyak ngobrol sama saya, saudara. Saya terus berikan pendampingan nilai-nilai. Lalu saya ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya udah mulai sense. Saya bilang, ya kamu orang tua mesti menyiapkan hati diri kalau suatu saat anakmu ada ngomong apa yang mengagetkan, ya kamu jangan marah. Kalau kamu perlu pendampingan, nanti saya dampingi, ketemu dengan anakmu, kita ngobrol. Nah saudara, singkat cerita anak ini balik, mengenal. Dia mengenal nilai-nilai yang ditanam dari kecil di gereja. Nilai-nilai yang ditanam oleh guru-guru sekolah minggunya. Nilai-nilai ditanam oleh kami-kami pembinanya. Dan banyak pembicaraan-pembicaraan saya dengan dia itu menjadi pegangannya dia. Saya juga gak tahu, belakangan dia ngomong. Untung Koko dulu ngomong gini. Saya ingat itu, dia bilang. Makanya saya tidak sampai terjerumus. Puji Tuhan. Nah saudara, jadi saudara, ini bisa dimulai dari kita orang tua. Pastikan bahwa anak kita itu menerima Kristus. Dia punya nilai-nilai yang benar dalam hidupnya, dia punya pergaulan lingkungan yang benar dan sehat, dan kita orang tua punya relasi dengan anak kita. Ya, tadi kesaksian juga ngomong kan, bapak mama itu jangan marah-marah aja sama anaknya gitu ya, mesti punya relasi. Ya, kalau saya mau lebih detail cerita tadi, saudara, persis seperti apa yang tadi disaksikan. Banyak yang kena kasus itu, anak-anak majelis, saudara. Anak hamba Tuhan. Ngeri saudara, kalau kita lihat ya. Oke, selanjutnya. Kalau kita bicara soal murtad tadi. Yohanes 10 ayat 28 dengan jelas mengatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tak akan merebut mereka dari tanganku. Ini firman yang menguatkan, saudara. Artinya bisa gak seorang murtad? Kalau dia sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh punya hati kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Kristus itu akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap dari kita. Maka kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka saudara, kita itu yakinlah, kita tidak akan murtad dalam arti kata kita menolak Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Nah saudara, kita lihat selanjutnya. Next. Saudara, kita semua tahu
Kristus itu mati cuma 1 kali. Kristus disalib 1 kali. Untuk kapan? Untuk dosa yang mana, saudara? Dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semua itu sudah ditanggung oleh Kristus. Ya. Jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka saudara, kita itu sudah milik Kristus. Semua dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Di dalam perjalanan hidup kita, mungkinkah kita jatuh? Mungkinkah kita lemah? Mungkin saudara, seperti apa yang dialami Petrus. Tetapi tidak akan membuat kita hilang selama-lamanya. Karena kasih Kristus di atas kayu salib itu sudah menanggung dosa kita di dalam segala kelemahan kita yang mungkin akan terjadi. Artinya, satu saat nanti kita walaupun kita jatuh, tapi jatuh kita bukan yang terpuruk. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang menyadarkan kita untuk kembali di dalam Dia. Karena kita adalah milik Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tapi syaratnya satu, saudara, yaitu kita betul-betul menerima. Ya, oke, next. Jadi saudara, murtad itu tidak akan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh sudah menerima Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh menerima Kristus, maka kita ada kekuatan. Ya. Mereka mungkin akan menyimpang, namun dalam waktunya mereka akan kembali. Jadi saudara, kita bisa menyimpang. Saudara, saya cerita, tapi ini udah orang umum udah tahu gitu ya. Mungkin saudara kenal ya, Pak Paul Gunadi ya. Pak Paul Gunadi itu konselor saya cukup dekat dengan beliau. Dia pernah mengalami pergumulan yang berat mengenai anaknya. Dia pendeta yang besar, konselor yang luar biasa, sangat menolong orang banyak. Tapi satu kali anak-anaknya, saudara, satu persatu meninggalkan Tuhan di Amerika. Sampai akhirnya dia rasa frustasi, bukan frustasi bagaimana saudara ya, dia merasa dia belum layak untuk melayani. Dia stop pelayanan saudara, sampai hampir 2 tahun. Dia tidak menerima pelayanan. Karena dia lagi bergumul dan membimbing anaknya, mendampingi anaknya. Saudara, di Amerika rata-rata di anak-anak kuliah, maka mereka itu memang akan sampai ke satu titik bergumul untuk meninggalkan Tuhan. Banyak saudara. Maka kan saya selalu ingatkan nama teman-teman saya. Ya, ingat ya, lo enggak bangga bisa mengirim anak ke Amerika sekolah. Itu bukan kebanggaan. Nah, kembali lagi ke yang pertama. Kamu mau beri apa untuk anakmu? Kamu mau dapat apa dari anakmu? Engkau mau mendapatkan kebanggaan, kamu bisa kirim anak sekolah ke luar negeri, supaya dia dapat kedudukan, supaya dia dapat pendidikan tinggi, pulang kerja bisa hebat, dan apa lain sebagainya. Ada sesuatu yang kamu inginkan dari situ, itu salah besar. Karena engkau sedang mempertaruhkan masa depan anak ini. Karena di luar negeri itu saudara, hidup sangat bebas. Filsafat di luar itu beda dengan di Indonesia. Seburuk-buruknya Indonesia saudara, kita masih bisa kontrol anak kita. Kalau di Amerika atau di mana, nggak usah Amerika lah saudara, di Cina pun sama sekarang. Susah saudara. Ya. Jadi saudara sangat riskan. Gitu ya. Nah, Paul Gunadi bergumul berat. Ya, sampai satu kali saudara, satu persatu anaknya kembali. Kembali mengikuti Tuhan dan ikut Tuhan. Saudara, waktu saya sempat ke Amerika ketemu, saya khusus menemui beliau ke rumahnya gitu, ngobrol gitu. Saya ketemu dengan anak-anaknya karena saya kenal anak-anaknya dari dulu gitu ya. Saya ngeliat anak-anaknya sudah kembali dalam Tuhan dan saya ngeliat keceriaan di dalam wajah Pak Paul tuh. Lalu dia ngomong, kami berdua memang percaya predestinasi dari Tuhan gitu. Kami percaya bahwa apa yang sudah di tangan Tuhan tidak ada yang bisa mengambilnya. Satu saat dia akan kembali. Tetapi waktu menjalaninya itu, kita sebagai orang tua perih, takut, saudara, kita gentar. Tapi kalau kita sudah mengisi nilai-nilai itu dari mereka anak-anak, yang tadi awal saya katakan, kita tahu bahwa kita itu bertanggung jawab untuk membawa mereka mengenal Tuhan sebagai penciptanya dari gambar dan rupa Allah. Artinya dari kecil kan kita sudah tanamkan nilai-nilai itu.
Nilai-nilai yang tertanam itu tidak akan sia-sia, saudara. Itu yang Pak Paul katakan. Ternyata nilai-nilai yang ditanam dari kecil, yang seakan-akan hilang waktu dia remaja, waktu dia memberontak, waktu anak-anak pemuda, dia memberontak dari kita. Seakan-akan dia tidak lagi mau dengerin orang tuanya. Saudara jangan salah. Batasan-batasan firman Tuhan itu selalu mengikuti dia. Dan itu selalu berbicara di dalam setiap hati anak-anak kita. Nah saudara, jadi mereka mungkin menyimpang, arti kata jatuh, namun ada waktunya. Mereka akan kembali. Ya. Hal yang paling mungkin adalah, saudara, mereka belum sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita nggak bisa pastikan anak kita apakah sudah sungguh-sungguh menerima Kristus, itu lebih menakutkan, saudara. Apakah jangan-jangan mereka sungguh-sungguh memang belum terima? Apakah kita yakin anak kita sudah menerima Tuhan? Nah saudara, jadi memang next kita lihat. Berikutnya, fenomena murtad bisa terlihat dalam hidup orang percaya. Tadi saya ceritakan untuk Pak Paul Gunadi, gitu ya. Lalu tadi saya singgung sedikit juga ada yang sedang bergumul, anaknya sekarang tidak lagi mau ke gereja. Gitu ya. Nah, berapa waktu yang lalu, bukan berapa waktu ya, cukup lama gitu ya. Teman rekan hamba Tuhan, anaknya menikah dengan orang Buddha. Dia khawatir anaknya ini pindah agama ke Buddha. Kawin tidak seagama ya sudah menjadi pergumulan berat bagi dia gitu. Tapi itu terjadi, saudara. Tapi hidup ini kan masih berjalan. Anaknya masih ke gereja, tapi mantunya tetap Buddha. Ya kita nggak pernah tahu, saudara ya. Tapi bagi saya gitu, fenomena yang kelihatan murtad itu bisa terjadi. Tapi saudara, percayalah, kalau dia sungguh-sungguh terima, maka dia akan kembali. Roh Kudus akan terus membisiki dia untuk kembali. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini di Amerika, hamba Tuhan ini juga preman sih saudara ya. Nah, anaknya itu dari kecil lihat papanya yang preman. Sehingga anak ini perempuan saudara. Gayanya kayak preman saudara. Lalu di Amerika itu anaknya ikut geng motor. Saudara bayangin kalau Amerika ya geng motornya nggak kayak geng motor Indonesia. Sana geng motornya motor gede itu yang badan gede-gede bertatuan semua gitu saudara. Anaknya begitu saudara, perempuan. Waduh papanya bergumul, stres. Anakku tidak lagi mau ke gereja. Anakku tidak lagi mau percaya Tuhan. Hidup dengan orang yang seperti itu. Nah saudara saya ingat waktu itu dia cerita, di Amerika itu ada grup motor namanya The Angel. Gitu ya. Nah saudara akhirnya lucunya, di grup motor itu dia ketemu dengan pemimpin geng motor, itu pendeta saudara. Rambutnya gondrong dikuncir gitu ya. Nah saudara sempat lihat fotonya gitu ya, dikasih lihat. Nah saudara, ternyata pemimpin geng motor ini yang adalah hamba Tuhan ini, dia memang sekolah teologi, dia mau memenangkan orang-orang naik motor besar. Karena Bu sama si anak ini, ya ini mungkin pacaran kali ya. Balik saudara, menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, tapi dengan gayanya ya saudara, karena dia melayani orang-orang geng motor. Nah, itu udah gaya hidupnya dia. Tapi yang saya mau katakan saudara, apa yang kita takutkan? Sebetulnya saudara, tidak beralasan kalau kita sungguh-sungguh sudah bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada anak kita. Nah berikutnya, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua saudara, ini tipsnya ya. Kita sendiri harus bertobat saudara. Kita jadi orang tua itu jangan hanya mau senang sendiri, mau enak sendiri, tapi tidak bertanggung jawab untuk mendidik anak kita, membimbing anak kita. Ya. Lalu kita harus sering berdoa pada Tuhan untuk anak kita saudara. Jangan hanya berdoa supaya bisnis lancar, badan sehat. Anak kita doakan untuk kerohaniannya, spiritualitas kita juga perlu doakan. Lalu yang ketiga saudara, pendampingan pada anak kita. Saudara, sebetulnya banyak anak-anak, kalau saudara belajar baca-baca buku tentang remaja saudara, ya,
Saya ada baca satu buku, remaja-remaja di Amerika, mereka berteriak menangis karena mereka terabaikan dari orang tua. Ada jeritan-jeritan hati yang tidak tersampaikan karena orang tua tidak punya waktu untuk mendengar. Ada dia lampiaskan dalam apa? Lingkungannya. Nah saudara, perlu pendampingan pada anak-anak kita. Kalau saudara punya anak masih remaja, itu adalah masa-masa keemasan. Golden time. Gunakan baik-baik. Sebelum anak itu betul-betul lepas landas meninggalkan kita. Masih ada waktu, gunakan sebaik-baik. Tanamkan, dampingi mereka. Tidak mengabaikan mereka dan memarahi mereka, tetapi ajak bertukar pikiran. Tadi juga disampaikan kan, gak seneng kan diomelin gitu ya. Memang gitu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, udah salah dia tahu sebetulnya dia salah. Jangan diomel-omelin lah. Memang kita kadang-kadang gini, salah kok gak diomelin gitu ya. Nah saudara, kita bisa dalam bentuk diskusi, ngobrol. Kita main dalam pikiran. Karena anak-anak itu udah dewasa, dia bisa berpikir. Dia bisa bergumul sendiri saudara. Kita masukkan nilai-nilai, kita ajak dia ngobrol, coba kamu pikir kalau begini gimana. Nah saudara dia akan pikir sendiri. Dan itu akan lebih efektif, dia berbicara terus, tapi dia selalu merasa papa mamanya selalu ada bersama dengan dia. Papa mamanya tidak meninggalkan dia. Ya. Dengan kasih tetap menerima. Ya, menerima apa? Menerima orangnya. Bukan menerima konsepnya yang salah. Konsep dia bisa salah dan itu kita mau bereskan. Kita betulkan. Tetapi kita harus bimbing dia dan kita tetap terima dianya. Ya saudara, banyak orang-orang anak-anak hilang karena orang tua tidak mau menerimanya. Orang tua hanya mau menerima kalau anak itu mengikuti papa mamanya, apa yang papa mamanya mau. Istilah kasarnya diusir gitu ya oleh orang tuanya karena dia tidak lagi mau mengikuti apa yang papa mamanya katakan. Saudara, apakah kita menjadi orang tua yang seperti demikian? Oke, saudara yang terakhir. Jadilah selalu spiritual mentor bagi anak-anak kita. Saudara mau anak-anak kita tidak murtad. Artinya dari dia bayi kita jadi spiritual mentor dia. Tanamkan nilai-nilai kekristenan. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita tahu lingkungan dia bertumbuh dan kita bersama dengan dia. Bersama-sama menjalani kehidupan ini dan sampai kapanpun juga kita menjadi spiritual mentor dia. Maka anak kita tidak akan murtad karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kecuali kita sendiri tidak bertumbuh dan kita sendiri belum terima Tuhan dan kita tidak punya kemampuan untuk membawa anak-anak kita di dalam Tuhan. Ini aja yang bisa saya bagikan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Kami serahkan diri kami semua, tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kami sehingga kami yakin bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan karena mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kami berdoa menyerahkan semua waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan. Kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan. Ya, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Salam. Halo, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Jadi saya menjelaskan sedikit dulu. Saya anak ke-8 dari 11 bersaudara. Jadi waktu kecil kami benar-benar dididik lah. Saya orang suku Batak kan udah jelas lah Kristen. Gitu. Tetapi ada anak ke-6 kakak saya perempuan. Ini semua bukan lagi posisi dalam anak-anak lagi. Bahkan sudah menikah, berkeluarga. Dan ada anak yang ke-10 karena kami 7 perempuan 4 laki gitu ya. Jadi yang saya ceritakan ini yang sudah meninggal anak ke-6 perempuan. Dia pegawai negeri, guru. Sebenarnya dia sudah menikah dengan Kristen tapi ya oleh karena sebab papa suaminya menikah lagi.
Dia kecewa sama seorang hamba Tuhan karena menikahkan suaminya ini dengan perempuan lain di gereja. Sedangkan mereka tidak ada status cerai. Sehingga dia kecewa, dia beralih pindah agama. Ya, ini saya nanti, kita tadi udah dijelaskan 2 contoh, Yudas Iskariot dengan Petrus. Kalau ini kakak saya juga kurang tahu, Yudas atau Petrus ini. Gitu ya. Kakak saya ini pindah agama, apalagi dia seorang ASN. Dia bilang sama saya, ada keuntungan saya pindah agama katanya. Yang pertama, setelah dia ASN, tadinya dia seorang guru aja, bisa diangkat cepat menjadi kepala sekolah. Itu poin pertama, setelah dia pindah agama. Tetapi dalam pindah agama itu dia tidak melakukan apa sebagai yang dilakukan seorang yang sudah pindah agama, muslim begitu ya. Dia hanya berjilbab. Makan B2 lebih kuat dari saya. Nah gitu ya. Dia enggak pernah sholat. Saya juga jadi bingung. Saya ceritakan. Sampai saya bilangin, kamu itu nanti akan mati selama-lamanya. Karena kita tahu firman Tuhan bagaimana meninggalkan Tuhan akan mati selama-lamanya. Tak ada kehidupan, saya bilang. Tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sekarang jadi bingung sayanya. Dia percaya sama Yesus waktu hidupnya. Tetapi dia bilang hanya di KTP. Ini sekarang ini murtad atau tidak ini. Hanya di KTP begitu. Dia tidak imanin sebenarnya agama yang dia terima. Sampai pada akhirnya, sampai meninggal, sampai saya ceritain waktu itu, kamu kok istri saya aja yang bukan Kristen tadinya jadi ikut Yesus, saya bilangin. Saya tunjukkan. Dia panggil Eda lah ke istri saya ya Pak ya. Itu Kristen. Kok kamu jadi pindah? Saya percaya Yesus. Ini sampai meninggalnya dulu Pak, ya begitulah apanya. Dia tidak melakukan apa yang dia imanin setelah pindah agama Kristen gitu sampai meninggal begitu ya. Jadi ini saya sebut murtad atau tidak. Itu yang pertama, ada oleh karena jabatan dan ada kekecewaan gitu ya di kakak saya ini sehingga dia beralih pindah agama. Yang kedua ini karena bersuamikan orang Malaysia. Dia tinggal di Malaysia, jadi ikut agama Kristen. Dia juga percaya Tuhan Yesus. Dia masih hidup. Kalau yang satu udah meninggal, yang ini hidup. Jadi ini jadi pertanyaan saya, ini disebut murtad atau tidak. Dan yang kedua, kami punya anak. Saya terus terang, saya dulu kecewa juga saya gagal akabri Pak tahun 88. Itu juga oleh karena saya enggak pindah agama. Mungkin kalau pindah agama mungkin saya udah bintang 4. Gitu ya. Tapi kalau karena saya agama, saya gagal. Jadi memang mengikuti Kristus ini bisa ada kegagalan juga di dalam cita-cita loh Pak. Gitu ya. Jadi sama anak saya tegaskan, anak saya sekarang gitu. Saya langsung di depan istri saya bilang, anak saya Andreas, ada 2 hal nanti kamu bisa jadi pindah agama. Pertama, istrimu cantik sekali tapi tidak seiman dengan kamu. Dan yang kedua, pekerjaan. Pekerjaanmu nanti bisa mengubah keimananmu. Yang 2 ini tolong saya bilangin. Secantik gimana pun gadis, jangan jual imanmu. Itu saya harapkan ke anak saya. Dan gimana pun nanti tawaran jabatan, kalau kamu pindah agama, saya sudah mengalaminya, saya bilang, jangan. Sekarang pertanyaan saya Pak, saya percaya predestinasi apa? Ya, saya percaya juga itu. Makanya saya kadang-kadang juga jangan takut-takut juga saya terus tawarin ini supaya enggak sebenarnya. Predestinasi ada. Kalau memang sudah pilihan Tuhan, kalau bukan pilihan Tuhan. Nah, di sini saya mohon Pak penjelasannya. Predestinasi dengan kita terus menguatkan iman anak kita nanti ke depan. Bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi begini. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah berani menjudge orang bahwa dia itu adalah menghujat Roh Kudus. Artinya dia murtad dan hilang selama-lamanya. Saya nggak berani ngomong seperti itu. Kenapa? Bapak ingat waktu Tuhan Yesus disalib. Kan ada seorang penjahat di sebelahnya. Waktu saat-saat dia mau disalib dia ngomong kan. Ingatlah aku, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi, mungkinkah seseorang itu pada detik-detik dia mau meninggal, dia mengakui
dan menerima Yesus. Dia selamat loh Pak. Jadi misalnya nih, bukan misalnya, adik Bapak yang sudah meninggal itu. Mungkin iman dia masih ada pada Kristus. Dan waktu dia pas detik waktu dia mau meninggal, dia mengatakan Tuhan ampuni saya. Karena dia mengimani Kristus kan. Menurut saya dia bisa selamat Pak. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu itu. Tapi kita juga tidak boleh menjudge atau menghakimi bahwa dia itu pasti murtad. Yang pasti adalah dia lemah iman. Lemah iman dalam pengertian begini. Saya cerita apa ya. Saya ngajar di salah satu sekolah teologi. Tapi sekolah yang saya ajar itu STT itu ada sekolah teologi untuk orang-orang Indonesia Timur. Yang mereka hidupnya memang miskin, apa susah gitu ya. Lalu satu mata kuliah itu kami lagi membahas tentang korupsi, kan lagi rame nih. KPK dan sebagainya. Lalu mereka semua setujunya begini, bukan setuju ya, maksudnya begini. Mereka katakan gini, Pak, saya memang calon hamba Tuhan ya. Saya dari dulu hidup miskin Pak. Tapi kalau di depan saya memang tiba-tiba ada uang 2M, 3M bisa jadi milik saya. Mungkin saya hilap loh Pak. Lalu temannya terang-terangan, oh saya nggak mungkin, pasti hilap. Calon hamba Tuhan loh Pak. Yang tiap hari baca firman Tuhan, yang belajar bertumbuh dalam Tuhan, bicara seperti itu. Dan saya nggak menjudge dia salah sih, bukan nggak menjudge dia salah. Ya dia salah sih ngomong begitu. Tapi saya mengerti, karena apa? Itulah pertumbuhan iman. Iman itu kan ada stage-nya Pak ya. Kan Tuhan selalu mengatakan gini, kita percaya, kalau bahasa Inggrisnya progressive sanctification. Jadi kita penyucian yang terus menerus. Mungkin saat ini kita masih lemah, kita masih pikir, ya gue kalau nggak pindah agama Islam, gue nggak dapat naik pangkat nih gitu ya. Nah, dia masuk situ, dia bertumbuh, keuangannya baik apa. Tapi mungkin dia tetap imannya pada Kristus, tapi lemah kan. Bisa juga seperti itu. Artinya ini orang yang lemah iman. Nah, orang-orang yang seperti ini yang perlu didampingi. Di Indonesia Pak, ada kelompok yang mendampingi orang-orang Muslim yang bergumul di dalam hal-hal seperti ini. Dan banyak yang mereka sudah sebetulnya pindah ke Kristen. Tapi mereka masih berjilbab, mereka masih sembahyang 5 waktu, maka melakukan semua keislaman itu karena pekerjaan mereka, karena posisi mereka. Tapi mereka waktu kita bicara pribadi, bukan saya sih, teman saya gitu yang melayani khusus mereka ini, mereka mengatakan, saya setiap kali doa 5 waktu itu saya tuju kepada Kristus. Saya bilang sebenarnya kamu gak boleh begitu juga ya. Suatu waktu kamu harus berani menyatakan iman. Mesti saya bilang. Tapi dalam sekarang ini dalam proses pertumbuhan, ya saya bisa mengerti sementara ya bertahap. Ya, karena kita kan tidak bisa menjudge orang, kalau kamu betul-betul percaya kamu mesti terima ini, kamu harus tinggalkan semua. Enggak semua orang kuat seperti itu. Kita juga mesti belajar bijaksana. Ya. Jadi untuk kasus adik Bapak, saya nggak bisa ngomong apakah dia murtad atau tidak. Tapi kalau dengar cerita dari Bapak, dia itu masih percaya pada Kristus, walaupun dia sudah di sana. Ya, bagi saya mungkin satu saat atau nanti waktu dia meninggal atau apa, kita kan nggak tahu. Ya, saya ambil contoh begini Pak. Almarhumah istri saya yang pertama, dia punya kakak. Papanya dia, artinya bapak mertua saya, itu adalah pendiri gereja di Jawa Tengah, di Temanggung. Dia ketua majelis juga, rumahnya dulu dipakai untuk gereja dan sebagainya. Aktif papa mertua. Anak-anaknya semua Kristen. Sampai suatu saat, kokoh yang paling besar dari almarhumah istri saya itu berontak sama papanya. Berontak sama papanya, lalu dia jadi, dia mainnya di kelentengnya. Jadi apa sih kepala kelenteng itu apa ya, dia itu loh kayak kuamia gitu untuk apa sih, Hong Sui apa segala gitu, suhu dipanggilnya. Dia dipanggilnya suhu begitu. Nah saudara, waktu mama mertua saya itu mendoakan dia terus menerus.
Dia katakan, dulu kecil, dulu waktu remaja, dia paling mendukung papa tuh buka gereja. Kenapa sekarang dia jadi suhu begituan? Kenapa dia menyangka Kristus? Saya bilang saya nggak pernah tahu. Nah, waktu dia sakit saudara, kebetulan mertua juga sakit. Lagi berobat di Singapura, istri saya lagi temenin dia. Jadi dia telepon saya, kamu tolong temenin dia. Takut dia kalau meninggal. Jadi saya temenin sama anaknya, dampingi itu kakak itu. Saya banyak ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan, dia tahu. Ya, dia juga tahu saya pernah nakal. Terus dia bilang, ya kamu udah bertobat, kamu bertobatlah. Jangan seperti saya masih belum bertobat. Saya bilang ada kesempatan kok bertobat dan lain sebagaimana. Terus kami ngobrol, banyak ngobrol gitu saudara ya. Dia keluar air mata saudara. Tapi saya nggak tahu itu air mata buaya apa enggak ya. Pokoknya dia keluar air mata apa segala gitu saudara. Terus dia menghembuskan nafas meninggal saudara. Jadi saya bingung nih, dia ini selamat apa enggak gitu ya. Teman saya pikir gini, yang penting saya sudah ngomong, suruh dia bertobat untuk kembali ke imannya. Dan dia keluar air mata. Bagi saya itu konfirmasi mungkin dia, iya saya kembali kepada Tuhan. Ya saya cuma ceritakan itu kepada mertua saya. Mertua saya dengar itu ya senang. Bagi dia selamat. Ya udah kalau udah kita iman dia selamat, saya selamat dah. Gitu ya. Nah maksud saya seperti itu Pak. Ya, saya percaya, kalau saya sih iman saya percaya kalau orang yang sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus seperti yang di Yohanes katakan, tidak ada yang bisa murtad. Karena apa yang sudah ada di dalam tangan Kristus tidak ada yang bisa merebutnya kembali. Poinnya adalah apakah kita sungguh-sungguh. Iya, betul. Makanya kita percaya pada destinasi kan, kalau kita sudah dipilih, maka kita tidak mungkin akan murtad. Tapi dalam perjalanan hidup kita kan bisa jatuh. Kan kita masih dalam progressive sanctification itu. Kita masih dalam penyucian terus-menerus, jatuh diangkat lagi terus sampai sempurna. Kapan sempurnanya? Waktu ketemu Tuhan Yesus. Bukan dalam dunia ini, dalam proses. Oke, cukup menjawab Pak. Oke, kalau ada lagi yang lain. Shalom, selamat malam Pak. Ya. Saya mau nanya, mengapa Tuhan mengizinkan sebagian besar pendeta-pendeta yang sibuk melayani, keluarganya berantakan? Mengapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan mengizinkan? Iya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Saya juga suka bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa sih dosen saya ini yang saya hormati ini, kok anaknya begitu ya? Terus pendeta-pendeta di Amerika yang hebat-hebat itu anaknya ada yang narkoba atau apa. Cuman mengingatkan saya satu begini. Saudara saya tanya nih, hidup kita itu mana yang lebih penting? Melayani Tuhan atau keluarga? Keluarga. Keluarga kan? Ibu protes, harusnya Tuhan gitu kan. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Keluarga dulu. Alasannya apa yang keluarga? Kenapa kalau keluarga nggak benar, pelayanan tidak akan lancar. Oke. Yang lain gimana? Jadi batu sandungan. Kalau keluarga kita nggak benar, Betul. kita melayani Tuhan jadi batu sandungan. Saudara, kalau bagi saya, kenapa pertanyaan Bapak itu adalah kesalahan sistem gereja kita di Indonesia yang turun-temurun yang kita diajarkan. Kalau ikut Tuhan, kita mesti berani bayar harga. Tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, kita pergi perang. Iya kan? Zaman dulu kan gitu, kita diajarinnya. Enggak salah sih. Misioneri-misioneri zaman dulu kan dianggapnya tinggalin keluarga, melayani. Kalau bagi saya itu salah. Kalau kamu mau tinggalin keluarga, pelayanan misi, jangan kawin. Iya dong, pergilah misi, mau kemana kayak soalnya sendirian. Kalau kamu udah karena begini bagi saya nih, kalau bagi saya ya,
Tapi saya punya konsep, Pak. Kenapa saya katakan keluarga penting? Saya setuju. Pembentukan keluarga itu dari Tuhan bukan? Dari Tuhan loh. Dari penciptaan. Tuhan ciptakan Adam, lalu Tuhan katakan tidak baik dia seorang diri saja, lalu diberikan Hawa. Lalu didirikanlah lembaga pernikahan di Kejadian 2:24. Maka laki-laki akan menikahkan orang tuanya dan bersatu dengan istri dan menjadi satu daging. Nah, dan menjadi satu daging. Itu kan keluarga. Kenapa Tuhan satukan menjadi satu daging menjadi keluarga? Karena Tuhan mau pakai keluarga ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang kekal. Contohnya nih, Tuhan selalu memakai term keluarga, betul nggak? Dia selalu pakai Yesus anak. Terus Allah Bapa. Bapak anak itu kan term keluarga kan. Kenapa dia pakai term keluarga? Menunjukkan keluarga itu penting. Mujizat yang pertama juga dilakukan Ya. perkawinan di Kana. Iya. Lalu kalau kita lihat juga beberapa kejadian, Tuhan memakai keluarga. Manusia habis, hancur, berantakan, Tuhan datangkan air bah. Lalu Tuhan selamatkan keluarga Nuh. Ya kan? Lalu Tuhan memakai keluarga Abraham, keluarga Daud, keluarga Yesus. Memberikan semua. Nah, konsep-konsep keluarga itu selalu ada. Nah, itu menjadi penting. Maka bagi saya, kalau bagi saya, seseorang itu menikah, artinya kita disatukan, menerima panggilan Allah untuk disatukan menjadi pasangan, jadi berkeluarga. Artinya kita harus bertanggung jawab atas keluarga itu. Tanggung jawab kita kepada keluarga itu merupakan pelayanan untuk Tuhan. Sebelum kamu melayani keluar, ya kita harus melayani keluarga kita dulu kan. Nah itu dia. Kalau kita bisa lakukan itu, maka hamba-hamba Tuhan lebih lancar. Yerusalem, Samaria, Yudea, dunia. Ya, sama aja ya, misalnya begini saudara. Dulu saya pernah berpikir gini, kenapa ya hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, hamba-hamba Tuhan yang besar itu, semua matinya jantung dan liver. Matinya yang sakit berat-berat. Lalu saya pikir, saya dapat jawabannya. Yang salah jemaat Tuhan. Iya kan, ditraktir makan terus pendetanya. Kenalah serangan jantung, kenalah apa segala. Ya kan? Kalau penginjilnya sehat-sehat, karena penginjilnya nggak pernah diajak. Ya ini Pak seloroh ya Pak ya. Nah tapi maksudnya gini, di dalam kita mengikuti Tuhan, ya kadang-kadang ada yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau bertentangan dengan diperhadapkan tadi, kenapa keluarga Tuhan bisa ada yang seperti itu, artinya apa? Kita kurang memperhatikan keluarga. Padahal kita juga harus memperhatikan keluarga, itu juga bentuk pelayanan. Pelayanan itu tidak harus keluar di mimbar dan untuk orang lain. Tapi kita bisa melayani keluarga kita sendiri, itu udah pelayanan. Nah itu juga artinya kita kurang melayani keluarga kita. Sehingga anak kita jadi begitu. Kita seperti yang tadi saya katakan, kita kurang punya waktu untuk anak-anak kita. Kita nggak menjadi spiritual mentor bagi anak-anak kita. Saya mungkin menjadi spiritual mentor pada orang lain. Ya. Mungkin saya punya waktu banyak nih, kalau orang mau konseling sama saya terima. Tapi istri saya, dia suka ngomong, kita jarang ngobrol ya, nggak punya waktu ya. Kadang-kadang kita waktu untuk orang lain kita ada nih, tapi untuk pasangan sendiri kita kurang. Nah itu kita menjadi warning tuh. Saudara yang bekerja di luar juga gitu. Untuk klien punya banyak waktu, untuk pasangan kurang. Hati-hati. Oke. Satu hal lagi Pak, apakah murtad itu sama katanya dengan berkhianat? Murtad itu sama katanya dengan berkhianat, sinonimnya. Agak beda kali ya. Kalau murtad itu, kan tadi saya, kalau termnya saya, murtad yang sungguh-sungguh murtad itu adalah dia seumur hidup tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu murtad. Ya. Tapi murtad bisa juga dalam arti kata
murtad yang bukan murtad yang teman saya yang umum, itu adalah seseorang yang dalam keadaan kondisi kayaknya lemah. Sepertinya meninggalkan Tuhan. Tapi kan saya percaya bahwa manusia itu kalau sungguh-sungguh orang pilihan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Suatu saat dia akan kembali. Gitu loh. Nah, itu dalam lemah iman aja, dalam progres perjalanan imannya. Jadi kalau murtad bagi saya itu adalah orang yang memang tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seumur hidup dia. Tinggalkan Tuhan, balik gak? Balik gak? Itu kan pertanyaannya. Kamu ninggalkan Tuhan sekarang bisa, lagi kecewa. Waktu istri saya yang pertama meninggal, saya marah sama Tuhan. Saya hampir gak efektif selama hampir setahun, gak pelayanan. Saya hanya di rumah, di kamar, saya tiduran, saya frustasi. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya berdua melayani dengan luar biasa. Maksudnya luar biasa itu waktunya. Kami pulang malam, kami gak punya anak, kami disuruh kemana aja pergi. Kenapa Tuhan panggil dia? Hanya gara-gara COVID? Saya marah loh. Saya juga protes. Dia sehat, saya yang sakit. Saya ginjal udah transplant. Kenapa Tuhan gak panggil saya? Saya juga COVID waktu itu. Orang khawatir saya yang mati karena COVID. Tapi istri saya yang sehat yang dipanggil. Saya marah. Nah, apakah saya terus berkhianat sama Tuhan disebutnya? Enggak kan? Saya marah, betul marah. Saat itu saya nggak mau dekat sama Tuhan. Tapi kan Tuhan yang mau dekat terus sama saya kan. Tuhan terus cari saya, dampingi saya, menyadarkan saya. Saya protes-protes, akhirnya dia kirim yang baru kasih saya. Baru saya reda protesnya. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih untuk sharing yang firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kita dapatkan. Biarlah kita boleh bersama-sama belajar, boleh sama-sama memperbaiki diri, boleh sama-sama berusaha untuk lebih baik lagi. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bertumbuh biar gereja kita juga bertumbuh. Kita angkat pujian, aku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. Keluargaku bertumbuh bersama keluargaku, setia melayanimu seumur hidupku. Bersama keluargaku, setia melayanimu seumur hidupku. Saya minta doa penutup, pendeta Rusdi untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya ceramah pada malam hari ini, pembinaan pada malam hari ini, boleh mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang tua mendapatkan tugas yang begitu penting. Khususnya untuk memastikan apakah anak-anak kami sudah sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya sebagai orang tua kami boleh menyediakan waktu untuk menceritakan tentang Kristus kepada mereka. Kami ada komunikasi sehingga kami mengetahui sejauh mana iman yang mereka miliki. Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan, kami bukan sekedar punya anak tetapi Tuhan memberikan tugas tanggung jawab yang begitu besar. Dan jikalau mereka sudah sungguh-sungguh percaya, maka ketika mereka dewasa, goncangan iman sebesar apapun tidak akan menggoyahkan mereka. Mungkin mereka sempat jatuh tetapi akan bangun kembali karena iman yang kokoh yang mereka miliki. Pimpin setiap orang tua supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kiranya sebelum kami berpisah, berkat-Mu boleh menyertai kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai-Mu, menjalankan peran-Mu sebagai orang tua, sehingga Engkau boleh mendidik anak-anak-Mu untuk mengenal Kristus, sehingga anak-Mu terus setia memiliki iman yang sejati sepanjang umur mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan semua. Kita bersyukur ini ada rangkaian daripada pembinaan Faith at Home, pembentukan iman di rumah. Karena memang dari rumahlah iman itu dimulai. Maka kita menekankan pentingnya keluarga dan ini sesi yang terakhir untuk tahun ini. Kita akan lanjutkan tahun depan dengan sesi-sesi yang pasti akan memperlengkapi kita untuk membentuk iman itu di rumah. Ya, karena keluarga sehat, keluarga gereja kuat. Itu motonya, ya. Terima kasih untuk Pak Julmin yang sudah berbagi dengan kita. Tuhan berkati pelayanannya ke depan, Pak. Ya, kita juga sudah bulan lalu kita bicara tentang kehormatan ayah, kemuliaan ibu. Ya, saya tidak tahu apa yang sudah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tapi saya mulai setiap kali selesai mendengar pembinaan, saya luangkan waktu 10 menit memikirkan satu hal saja yang saya mau lakukan sesuai dengan pembinaan yang sudah saya dapatkan. Karena kalau tidak seperti itu seringkali saya lupa, nanti lupa. Jadi nggak dikerjain apa-apa. Bagaimana ceramahnya bagus? Bagus. Apa yang sudah kamu lakukan? Nggak ada. Sayang, ya. Mari kita biasakan, pikirkan satu hal. Hari ini kita bicara tentang keiman anak-anak kita. Mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Apa yang mau kita lakukan di tengah keluarga kita? Kalau iman kita belum bertumbuh, biarlah kita minta Tuhan memberikan iman itu untuk kita. Kalau anak kita punya masalah, mintalah hikmat dari Tuhan supaya bisa membawa mereka dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jawaban dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lakukan sesuatu, kita latih seperti itu. Saya percaya keluarga kita akan semakin diberkati. Karena kita berupaya melakukan apa yang menjadi bagian kita dan setelah itu Tuhan akan melakukan bagian Dia. Mau Bapak dan Ibu memberkati keluarga kita? Ya, mari kita semua belajar seperti itu dan Tuhan memberkati sampai bertemu tahun depan. Ya, tahun depan. Ya, tapi tentu semangatnya luar biasa ya karena udah dikasih 1 tahun lewat. Ya, anugerah itu sudah Tuhan berikan buat kita semuanya.
Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih juga untuk Tesar yang sudah berbagi dengan kita. Tuhan berkati Tesar dan keluarga dengan anak yang lucu ini ya. Baik, sampai ketemu tahun depan. Tuhan berkati kita semuanya. Mau semua ke depan, kita akan foto bersama ya. Ayo ke depan semuanya. Pak Yulmi. Aris ya semuanya ya, kita foto ya. Ayo semuanya ke depan. Ya, kita foto bersama dulu. Ini pakai